Sebenarnya hari ini tuh masih lemes ya dulur-dulur, belum pulih banget, belum sehat banget, tapi karena ada orderan yang sudah jauh-jauh hari, jadi terpaksa kami buatkan dulur-dulur. Tapi saat order saya lupa nanyakan ukuran dan juga modelnya ya dulur-dulur. Jadi ini saat buat itu tadi saya sudah buat ukuran kecil dulur-dulur, kurang lebih 16 cm ya ukurannya ya. Dan setelah saya timbang-timbang, saya ragu daripada nanti ada masalah saat mau dikirim, jadi saya chat ulang lagi ya dulur-dulur, dan orangnya ternyata minta ukuran 20 dulur-dulur. Akhirnya saya buru-buru cepet-cepet bikin lagi dulur-dulur biar nanti keburu ya karena diambil sore. Ini saya buatnya pagi hari kurang lebih jam 8-an ya. Jadi setelah matang saya cat ulang, ternyata dia minta ukuran 20, jadi saya langsung buat lagi. Dan yang bikin pusing lagi dulur-dulur, tiba-tiba saat kue matang tadi ya, ada pesanan masuk dari temen istri saya dulur-dulur. Dan diambil saat pulang kerja, jadi saya bikin lagi dulur-dulur. Jadi setelah saya bikin yang pertama, terus bikin yang kedua, terus bikin yang ketiga ya dulur-dulur. Bener-bener diuji kesabaran itu dulur-dulur. Tapi namanya juga orderan dari temen ya. Jadi terpaksa tetap saya buatkan walaupun kondisi ini belum sehat banget, belum pulih banget dulur-dulur. Yang namanya kepuasan pelanggan kan yang utama, tapi kesehatan memang juga yang pertama. Tapi mudah-mudahan diberi kekuatan dan diberi kesehatan ya dulur-dulur. Akhirnya saya pun bikin 3 ya. Yang pertama tadi nggak jadi ya. Karena beda ukuran ya dulur-dulur, dan setelah itu saya jemput anak saya yang pertama dulu karena pulang agak pagi ya karena habis tes ya dulur-dulur. Setelah itu saya bikin yang tadi ya yang ketiga ya. Setelah bikin yang ketiga sudah jadi, saya lanjut jemput anak saya yang pertama ya yang SMP ya dulur-dulur, walaupun masih lemes karena masa pemulihan ditambah lagi cuaca yang panas sekali dulur-dulur, kita terjang ya. Walaupun ini rasanya pengen rebahan dulu dulur-dulur. Saat bikin kue pun tadi ya, saat kita ngukus kue, kita tinggal rebahan sebentar, lalu kita buat lagi, rebahan lagi dulur-dulur, namanya juga masa pemulihan ya. Dan saat perjalanan pulang, anak saya bilang kalau temennya jadi pesen kue, dia pesennya 4 pieces kue dalam satu kotak dan 1 pieces terpisah. Jadi saya sedikit lega dulur-dulur karena kue yang tadi salah ukuran bisa saya kasihkan ke teman anak saya ya, yang pesen 4 pieces dalam satu kotak dan dalam satu kotak terpisah. Jadi untuk yang kue yang gagal ukuran tadi saya kasih di kue yang terpisah dulur-dulur. Jadi sedikit lega dan tidak mubazir ya dulur-dulur. Dan saya jadi lebih ringan ya karena tinggal bikin 4 kue kecil-kecil dalam satu kotaknya saja. Itulah dulur-dulur yang namanya rezeki itu tidak akan kemana dan selalu akan datang dengan sendirinya tanpa diundang, tanpa diuber-uber ya dulur-dulur. Dia akan datang sendiri dan tidak akan salah alamat dulur-dulur. Jadi tetap semangat dalam menjalani hidup ini, tetap berkarya ya. Setelah sampai rumah saat menjemput anak saya yang pertama, langsung saya persiapkan untuk membuat atau mendekor kue yang dikirim sore tadi ya dulur-dulur, karena dua-duanya dikirim sore saat pulang kerja ya. Jadi saya langsung persiapkan, dan ternyata saya lupa kalau belum bikin buttercream dulur-dulur karena buttercreamnya sudah habis ya. Yang kemarin saat sebelum sakit itu sudah habis, jadi saya langsung buru-buru bikin gula cairnya dulur-dulur karena untuk menunggu gula cair ini yang dipanaskan atau dicairkan itu agak lama dinginnya dulur-dulur. Jadi saya persiapkan dulu, setelah itu saya langsung bikin buttercream dulur-dulur setelah dingin ya. Setelah itu langsung saya hias dulur-dulur setelah jadi buttercreamnya ya, biar nanti
cepat selesai karena dua-duanya buat sore saat menjemput istri saya pulang kerja sekalian saya bawa ya dulur-dulur. Jadi harus cepat-cepat saya hias karena waktunya sudah kurang 4 jam ya dulur-dulur. Jadi saya harus segera menyelesaikannya dan membuat hiasan perintil-perintilannya ya dulur-dulur, karena untuk hiasan perintil-perintilannya ada yang menggunakan coklat yang dicairkan dan dibekukan. Jadi biar cepat saya bikin perintilannya dulu sambil menghias kue. Sudah jadi tinggal pasang-pasang ya dulur-dulur. Tapi ini sebenarnya ini kue bento cake dulur-dulur yang dimasukkan ke cup burger itu ya dulur-dulur. Tapi karena saya ingin tampilannya lebih cantik, saya kasih CT dulur-dulur, CT ukuran 20. Jadi sebelum dimasukkan ke CT ukuran 20, dia harus dimasukkan ke kulkas dulu dulur-dulur, biar set saat dipindahkan nanti biar tidak jembret ya dulur-dulur, dan hasilnya akan lebih cantik karena dia masuk ke CT ukuran 20 tadi. Dan setelah ini masuk ke kulkas, saya lanjut bikin kue yang kedua dulur-dulur karena waktunya sudah mepet dan ini diantar saat menjemput istri saya, dan saya tidak boleh telat dulur-dulur karena rumah temennya ini jauh sekali dan dia ikut jemputan dulur-dulur. Apalagi ditambah lalu lalang karyawan yang begitu banyak ya. Jadi saya harus mengantarnya tepat waktu biar orangnya tidak ditinggal sama jemputannya ya dulur-dulur. Karena kalau dia ditinggal jemputannya kasihan sekali, harus naik angkot. Dan naik angkot itu kan lama sekali ya dulur-dulur, harus nunggu penumpang yang lainnya juga. Dan setelah kue pertama tadi masuk kulkas, saya lanjut menghias kue yang kedua dulur-dulur, yang ini juga diambil sore ya. Jadi setelah saya hias pinggirannya tadi dan sudah saya buatkan hiasan-hiasan saat bikin kue pertama tadi, biar nanti lebih mudah saat pulang jemput istri saya tinggal tancap-tancap biasanya ya dulur-dulur, karena sudah set dan sudah beku. Dan inilah hasilnya dulur-dulur. Cantik bukan? Terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang sudah menonton video saya dan aktivitas saya pada hari ini. Tunggu video saya berikutnya ya. Thanks for watching. God bless you. Bye-bye.